Assalamualaikum, hajimashite, Fahmi desu. Shokugyo koko 4年生 desu. Baik, di sini masuk ke materi pertama mengenai kemahiran. Sesuai judulnya, Donna Geikoku go ga dekimasu ka? Atau yang artinya bahasa asing apa yang kamu bisa? Di bawahnya ini merupakan tulisan Jepangnya dalam bentuk hiragana. Karena Geikoku go atau bahasa asing merupakan sebuah kemahiran, maka banyak yang menanyakan kemahiran tersebut. Contoh Geikoku go atau bahasa asing tersebut. Di sini ada bahasa Jepang, Doitsugo, bahasa Arab, Arabiago, bahasa Cina, Chugokugo, bahasa Perancis, Fransugo, bahasa Jepang, Nihongo, dan bahasa Inggris, Eigo. Untuk selanjutnya ialah contoh kemahiran dansu atau menari, tarian. Nah, di sini contohnya kecak dansu, tari kecak, jaipong dansu, tari jaipong, saman dansu, tari saman, dan di sini ada serimpi dansu, tari serimpi. Nah, di sini ada pola kalimat untuk menyatakan dan menanyakan mengenai keahlian atau kemahiran yang dimiliki. Seperti pola kalimat yang atas, yang ini digunakan untuk menyatakan kemahiran. Lebih spesifik yang dinyatakannya seperti jago badminton, dansu, tarian, nihongo, bahasa Jepang. Contohnya seperti ini. Nama orang misalkan Ayusang. Ayusang wa badminton ga dekimasu. Seperti itu. Untuk pola kalimat yang kedua untuk menanyakan kemahiran. Contohnya Supotsu, Geikoku go, atau dansu. Jadi berupa kelompok, bukan seperti spesifik yang tadi. Misalkan bidang olahraganya apa, bidang bahasa asingnya jago apa, bidang tariannya jago apa. Seperti contohnya Donna Supotsu ga dekimasu ka? Jago apa nih di bidang olahraga, seperti itu. Nah, di sini ada contoh kalimat seperti yang paling atas. Watashi wa silat ga dekimasu ka? Maaf, watashi wa silat ga dekimasu. Maksudnya saya jago silat, seperti itu. Atau saya bisa melakukan silat. Nah, untuk contoh kedua, percakapannya seperti ini. Saman dan suga dekimasu ka? Lalu dijawab, jika memang bisa melakukan tari saman, maka hai dekimasu. Jika sedikit bisa melakukannya, maka hai sukoshi dekimasu. Jika tidak bisa sama sekali, maka jawabannya iie dekimasen. Contoh selanjutnya menanyakan keahlian di bidang satu hal seperti Supotsu ataupun Geikoku go, seperti itu. Contohnya Donna Supotsu ga dekimasu ka? Di sini menjawab bisanya karate, maka karate ga dekimasu. Jika tidak bisa sama sekali di bidang olahraga, maka nani mo dekimasen, seperti itu. Baik, di sini kita masuk ke materi yang kedua. Masih mengenai kemahiran juga, tetapi penggunaan kalimatnya yang berbeda. Di sini judulnya ialah Pingpong ga tokui desu. Ini tulisan bahasa Jepangnya dalam bentuk katakana dan hiragana. Nah, beberapa contoh kemahiran di sini ada menyanyi, uta, bermain gitar,
Gita, menggambar, bermain piano, dan menari atau melakukan tarian yaitu dansu. Nah, di sini pola kalimatnya seperti ini. Ada beberapa kata yang harus dipelajari yaitu jozu, heta, dan tokui karena perbedaan penggunaan kalimatnya. Nah, untuk jozu berarti mahir dan mengandung makna pujian. Jadi biasanya digunakan kepada orang lain, bukan pada diri sendiri. Seperti itu. Nah, ketika dipuji biasanya seseorang itu orang Jepang itu biasanya merendahkan diri ketika dipuji. Ya. Nah, menggunakan kalimat mada des untuk merendahkan diri. Contohnya seperti di bawah ini. Nihongo ga jozu desu ne. Jago bahasa Jepang ya. Lalu untuk merendahkan dirinya seperti ini. Iye, mada des. Seperti itu. Nah, untuk kata selanjutnya ialah tokui, yang berarti mahir. Nah, tokui ini bisa digunakan untuk diri sendiri maupun orang lain. Jadi normal lah seperti itu. Nah, untuk kata selanjutnya ialah heta. Heta berarti tidak mahir atau tidak menguasai. Jadi lebih baik digunakan untuk diri sendiri seperti itu. Tidak disarankan untuk digunakan kepada orang lain karena lebih dianggap merendahkan orang tersebut. Tidak baik seperti itu. Nah, di sini ada contoh kalimatnya. Contohnya seperti Ali-san wa piano ga jozu desu. Ali-san wa piano ga jozu desu menggunakan kata jozu. Berarti lebih ke menyatakan sekali ataupun memuji seperti itu. Nah, untuk kalimat yang kedua, Nihongo ga jozu desu ne. Yang ini sudah terlihat jelas untuk memuji orang tersebut karena jago berbahasa Jepang. Bahasa Jepangnya jago ya, seperti itu. Lalu merendahkan diri yang dipuji tersebut dengan kalimat mada des. Iye, mada des, seperti itu. Nah, contoh kalimat terakhir yaitu suppotsu no naka de nani ga ichiban tokui desu ka? Tenis ga tokui desu. Nah, maksudnya itu menanyakan bidang olahraga apa yang kamu kuasai. Nah, dijawab dengan tenis ga tokui desu atau maksudnya bermain tenis yang dikuasainya seperti itu. Baik, kita masuk ke materi terakhir. Materi terakhir ini menjelaskan mengenai permainan yang sering dilakukan oleh anak-anak di Jepang, yaitu achimuite hoi atau bahasa Indonesianya berpaling ke sana hai. Ini contoh gambar dari kedua anak yang bermain permainan tersebut. Yang pertama melakukan switch dan yang kedua melakukan achimuite hoi. Nah, permainannya diawali dengan memainkan janken atau switch ya. Seperti biasa, switch-nya berisi batu, gunting, dan kertas. Atau dalam bahasa Jepang gu, coki, dan pa. Switch dimulai dengan ucapan janken poi. Lalu dalam waktu bersamaan mengeluarkan tangannya dengan isyarat batu, gunting, atau kertas. Jikalau tanda yang dikeluarkan sama, disebut eiko. Lalu harus dilakukan permainan janken poi lagi
agar menentukan siapa yang menang dan kalahnya. Dengan mengucapkan Aiko desho. Jadi seperti ini. Misalkan dimulai dengan Jankengpoi. Jankengpoi. Jika sama-sama gunting, maka yang dilakukan ialah diulangi dengan mengucapkan Aiko desho. Aiko desho sampai menentukan siapa yang menang dan yang kalah. Nah, pemenang suit dengan menggunakan jari telunjuknya akan memberi isyarat kepada yang kalah untuk berpaling ke kiri, ke kanan, ke atas, ataupun ke bawah dengan mengucapkan Atsimu Itehoi. Seperti itu. Nah, disinilah keseruannya, yaitu penerima isyarat tersebut harus menghindari arah yang sama dengan arah jari telunjuk. Jika sama berarti kalah. Jika menang berarti tidak mengalami kekalahan, seperti itu. Misalkan pemberi isyarat memberikan isyarat jari telunjuknya ke kiri, maka jika penerima isyarat ke kiri juga, maka kalah. Jika ke kanan ataupun ke arah yang lainnya berarti menang. Biasanya yang kalah akan menerima hukuman dari pemberi isyarat tersebut. Jika menang, tidak mendapatkan hukuman dari penerima isyarat tersebut. Seperti itu permainan yang dilakukan di Jepang, yaitu Atsimu Itehoi. Ijou desu. Arigatou gozaimasu.